السلام السلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله السلام السلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله السلام السلام عليك يا من ربك المهيمن وتقدمت terus ya. Kun muter di sana Pak Ji? Iya. Oh berarti di sana Pak? Iya, salam jalan. Lagi ya? Pasang. Gimana Pak Haji jadi tamu kehormatan nih di Masjid Agung Demak? Ya, langsung. Ladang. berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim, para kiai, utamanya jajaran Suriah Nahdlatul Ulama MWC Tamburan, Kecamatan Tamburan DKI Jakarta yang kami hormati.
Yang terhormat Bapak Ketua Umum Takmir Masjid Agung Demak, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Fauzi, SAG MPDI, yang saat ini juga beliau menjabat sebagai Sekretaris Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, dan seluruh jajaran Mas Musonef SPDI, Sekretaris, Wakil Sekretaris yang kami hormati, baik di NU Cabang Demak maupun di Takmir Masjid Agung Demak. Yang kami hormati dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora, DKI Jakarta seluruhnya, bersama Badan Otonom, sahabat Ansor, kemudian sahabat Bansel, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali silaturahmi pada siang hari ini, bersama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan menjadi wasilah silaturahmi ini, termasuk sabda Rasulullah Muhammad SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Dengan silaturahmi ini mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, berkah di dalam umur dan rezeki, tentunya di dalam perjuangan kita, utamanya di Nahdlatul Ulama, betul-betul mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyatis salihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ajma'in, khususan ila hadrati saudara auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, ila hadratin Sultan Fatah Kanjeng Sultan Batin Terenggono, Syekh Lana Maghribi, Syekh Hasan Bali Joko, Jami'ul Auliyatis Sahaladina Balagudina di Baladina Indonesia, wa masyayikh jami'an Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari Syekh وصل ولمشايخهم ولبلادهم ولمن له حق عليهم وإلى آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا إن الله يغفر لهم ويحمل درجاتهم في الجنة وينفعنا بعلوم بصر بركات متبا على بلادهم وينصرنا بزمرة في خير ولطف وعافية. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang atas kerawan dari seluruh jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora, DKI Jakarta. Marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Artinya kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran kerawan Bapak serta keluarga besar dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora. Terima kasih atas kerawannya dan ucapan marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan kami ada sesuatu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak serta seluruh jajaran dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora, Allah senantiasa melimpahkan berkah dan ridhonya kepada kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami silakan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan silaturahmi dan ziarah kali ini. Apa untuk menyampaikan mewakili Pak Mustafa mungkin, atau mungkin yang mau dari ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para kiai sepuh, khusus orang tua kita, guru kita, Ketua Takmir Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes, Dr. Nur Fauzi. Sekaligus beliau juga sekretaris
PCNU Kabupaten Demak yang sama-sama kita hormati tolong Bapak Dr. Andes Deji Selatan, pengurus cabang NU Kabupaten Demak yang hadir mewakili, terima kasih. Rois Surya MWCNU Kecamatan Tambora, Arifillah Ustaz Muhammad Yusuf Idris STHI bersama jajaran Rois Surya dan Tanfidiyah se-Kecamatan Tambora. Iku kalau tos dulu nih. Alhamdulillah. Bisa kecamatan jadi mereka buatan yang kelas kosong. Kemudian Banom yang menyertai, alhamdulillah ada Bansar, ada Ansor dan juga Pakar Musa yang menyertai kami. Disyukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami atas nama Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Tambora tentunya berbangga. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah takdirkan kami sesuai dengan rencana, bahkan rencana ini setahun. Ini kami sangat bersyukur sekali kemudian dapat membawa seluruh pengurus-pengurus yang ada di Kecamatan Tambora untuk satu bersilaturahmi, yang kedua kemudahan dari silaturahmi itu kami kemudian dapat menggali ilmu dan juga mendapatkan pencerahan bagaimana kemudian masjid-masjid yang bersejarah yang kemudian di situ ada wali-wali Allah tentunya. Nah, kami akan nantinya bisa langsung mendapatkan pencerahan sehingga oleh-oleh ini benar-benar akan menjadi manfaat dan juga ilmu yang kemudian nantinya di DKI Jakarta, khusus di Tambora ini kami bisa akan menyampaikan langsung kepada masyarakatnya bagaimana kemudian Masjid Agung Demak dan juga ada raja yang Raja Islam pertama tentunya Raden Fattah ya, maka insya Allah kita akan melalui silaturahmi ini akan mendapatkan itu. Mudah-mudahan keberkahan kami dari DKI Jakarta menuju tempat-tempat di mana keberkahan itu ada juga akan sampai dalam rangka kemudian menguatkan kami sebagai struktural dalam ngopeni dan ngurusi NU itu makin tambah yakin dan makin tambah semangat, kemudian makin tambah NU Jakarta ya dihuni oleh banyak masyarakat ya, bukan hanya masyarakat Betawi saja, tapi alhamdulillah pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta, khusus di Tambora ini, alhamdulillah ya, itu beragam. Maka alhamdulillah era 2020-an ini DKI Jakarta rada mending, NU-nya rada kelihatan. Ya, rada kelihatan. Jadi alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dengan kemudian kami bersilaturahmi membawa para pengurus ini kemudian semakin ditambahi berkahnya, ditambahi semangatnya untuk kemudian mengurusi NU yang sangat-sangat luar biasa di DKI Jakarta itu. Ya, karena masyarakat yang berdempetan, berhimpitan, dan kami Tambora ini Pak Yai itu daerah yang paling besar se-Asia Tenggara, satu kecamatan, ya, 11 kelurahan, ya, dan penduduknya paling banyak. Ya, kami satu kecamatan punya 11 kelurahan,
Maka mudah-mudahan dengan kami bersilaturahmi ke daerah para wali ini, kami kemudian dapat mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan sekali lagi kami berterima kasih sekali atas suguhan sambutan yang begitu luar biasa untuk kami. Dan ini tentunya akan menjadi catatan sejarah MWC NU Kecamatan Tambora di kurun waktu sampai terus diingat bahwa kepengurusan 2021-2025 itu berkunjung ke Jawa Tengah melalui masjid-masjid bersejarah, wali-wali Allah yang ada di Jawa Tengah ini, itu akan menjadi catatan tersendiri ya untuk generasi ke depan. Dan ini mudah-mudahan kita adalah sebagai pelaksana sejarah hari ini, mudah-mudahan bisa juga ditiru oleh stafet generasi kedepannya di NU MBC Tambora ke depan. Saya kira itu dari kami makamnya, dan juga insya Allah kami ada titipan sebagai cenderamata ya untuk hari ini kita bersilaturahmi kunjungan MWC NU Kecamatan Tambora. Mungkin itu dari kami atas nama Ketua Tanfid ya. Barangkali Pak Surya akan menambahkan sedikit, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Mohon maaf Kiai, langsung aja. Yang pertama, sebagai tambahan bahwa NU di Kecamatan Tambora memang benar di DKI Jakarta umumnya mulai tahun 2020 agak lebih masif menggerakkan pengurus NU-nya, berbeda dengan yang dulu. Mungkin juga karena mungkin dana hibahnya nggak terlalu besar, jadi cuma untuk sampai tingkat PCNU, KPMC. Ini agak mendingan nih 5 tahun, 10 tahun ini agak mendingan sampai ke MWC. Dan kita yang dibawa sampai pengurus anak ranting, di DKI Jakarta sudah terbentuk sampai pengurus anak ranting. Dan alhamdulillah Tambora itu satu kecamatan pengurus anak ranting hampir 400 pengurus, hampir 400 pengurus. Tapi artinya memang pengurus ini tidak semua murid dari asli Jakarta. Mungkin kayak 100% nggak ada yang asli Jakarta. Jadi mungkin kalau sudah banyak pendatang-pendatang di Jakarta di daerah, jadi lebih mudah untuk mengembangkan organisasi Nahdlatul Ulamanya. Dan memang Tambora terkenal penduduk yang terbanyak, terutama di Kelurahan Kalianyar. Jadi kalau seandainya jumlah warganya berdiri saja dengan luas serta geografis itu udah kelewat ya. Makanya kebanyakan se-Asia Tenggara. Makanya wajar tinggalnya, tata kota tempat tinggalnya agak berantakan, jadi mudah kebakaran. Makanya DKI Jakarta itu kan logonya menyala. Bakar terus harus diganti. Tujuan kami pertama silaturahim, yang kedua memang bagaimana caranya agar silaturahim kita tidak serta-merta langsung datang ke masjid kemudian berziarah, tapi benar-benar meninggalkan akar ataupun bekas. Dua, intinya kita juga ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa pengurus-pengurus NU terutama daerah Jawa kita agak lebih mudah karena saudara kita lebih banyak. Yang kedua, selanjutnya kami agak kaget gitu. Sebenarnya tanpa harus ada konsumsi gitu ya, kan sekedar langsung gitu. Kita agak malu gitu, takutnya nggak sepadan sama yang kita berikan gitu. Intinya kita atau itu mayit lah ya, tamu itu enak dikasih apa juga, dikasih ini aja kita udah kaget, apalagi kalau dikasih nasi kotak juga. Itu namanya mayit yang kurang ajar.
Ini sudah lebih dari luar biasa dan juga lebih dari ekspektasi kita. Dan intinya ini bukan sekadar formalitas, gitu. Ini untuk memberikan bekas dan juga jejak kepada pengurus-pengurus selanjutnya bagaimana tata cara bersilaturahmi kepada para pengurusnya secara resmi, dan terutama kepada saudara-saudara sesama ilmu. Lagi-lagi kemana lagi kami harus minta bantuan kalau bukan sesama saudara. Dan alhamdulillah saya kaget gitu di rekan media, ketua takmirnya dari sekretaris PCNU. Seperti inilah tata cara bersilaturahmi. Dan yang kedua, ini bukan sekedar formalitas, karena emang benar-benar ingin mengenal para pengurus dan juga bagaimana para ulama-ulama di daerah yang dengan adat, tradisi dan juga budayanya menerima tamu. Kita sudah lama di Jakarta, tapi jangan sampai kita meninggalkan tradisi budaya yang dahulu ditanamkan, diajarkan oleh orang tua kita, terutama dalam bersilaturahmi dan juga menerima tamu. Yang tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa punya kepentingan, itu sudah menjadi budaya kita, tradisi kita seperti sejak dulu. Dan itu adalah bagian inti daripada ajaran agama kita. Karena itu agama kita cocok datang ke Indonesia, karena memang orang-orang tua kita dahulu budaya sudah seperti ajaran Islam. Dan terakhir, mudah-mudahan kedatangan kami juga tidak merepotkan dan juga mengesalkan, jadi juga mudah-mudahan ilmu yang diberikan, informasi yang diberikan akan bermanfaat buat kita, manfaat buat anak turunan kita, dan ini juga dengan cara didokumentasikan agar ketika anak turunan kita mencari file dan juga apa yang sudah kita kerjakan lebih mudah, dan itu juga lebih cepat tersampaikan kepada selain para pengurus NU dan juga warga Nahdliyin. Maaf Kiai, sebelumnya kami tutup. Mohon maaf bila tarik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, kepada Bapak Dr. Kiai Haji Nur Fauzi SHG MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bitauhid wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi bil istiqamati ila yaumil qiyamah. Apa wonten sanipun para alim, para kiai yang sama-sama kita hormati, terutama para Suriah LWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Tambora, Bapak Kiai Muhammad Yusuf STNI beserta seluruh jajaran Suriah, yang sama-sama kita hormati Ketua Tafidiyah Bapak Kiai Mustafa SPD, yang saat ini pulang kampung didireke seluruh pengurus sekecamatan Tambora. Rasanya tidak sempurna dan tidak lengkap manakala tidak didireke silaturahim ke rumah beliau. Nasi kotaknya nanti di sana. Seluruh jajaran pengurus MBJ, baik Banom, lembaga, badan otonom, Banser, Ansor, dan yang lain, rahimakumullah. Mengawali atur marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa silaturahim, ketemu sedulur diwi, satu visi Nahdlatul Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan silaturahim ini sekaligus tabaruk para makom aulia yang ada di Kesultanan
Bitor Duma ini mudah-mudahan kita mendapat keberkahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Senantiasa selalu kita haturkan pada pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu Romo Yai yang menemani kita dari pengurus takbir adalah Romo Kiai Zainuri. Ini adalah Wakil Ketua Bidang Idarah di Takmir Masjid Agung Demak, yang dulu beliau itu adalah Komando Banser Satkorcap PCNU Demak pada masanya sehingga masih ada rapat tilas Brigos yang tidak bisa ditinggalkan. Itu ciri khas beliau. Jadi Brigosnya itu, kumisnya itu sejak dulu sampai sekarang itu masih stabil gitu. Kemudian Sekjen Pengurus Takmir Masjid Agung Demak Romo Kiai Fathan, ini yang dulu juga bagian daripada pengurus harian di PCNU Demak, yang sekarang ini juga di Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Demak. Saya juga di bidang bidang apa mas saya? Pendidikan, penelitian dan kaderisasi di MUI Kabupaten Demak. Bersama Mas Musolef yang ini adalah full timer kami yang ada di PCNU, kami beliau membantu di Takmir ini. Yang pertama bahwa terima kasih aturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudrikum rawuh para romo-romo yai dari Tambora menuju ke Masjid Agung Demak, yang sekaligus kami didaulat oleh Romo Kiai Aminuddin selaku Ketua PCNU, yang hari ini ada rapat yayasan bersama Rumah Sakit NU Demak. Alhamdulillah PCNU punya rumah sakit yang sangat bagus. Itu satu-satunya sumber energi untuk menghidupi roda kegiatan Nahdlatul Ulama. Jadi andai kata kok karena tidak dukungan politik kemudian pemerintah daerah tidak membantu, kita tidak banyak berharap. Tidak banyak berharap artinya pada sumber rumah sakit perekonomian, rumah sakit itu adalah cukup untuk menghidupi roda organisasi kegiatan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang. Sehingga kami diaturi untuk bisa menemui Majelis Sami. Mohon maaf Ketua PCNU tidak bisa bersama kami, dan beliau juga ada di jajaran kepengurusan ini sebagai penasihat. Kenapa kami per 4 Januari 2025 kemarin diamanati sebagai Ketua Umum Masjid Agung Demak ini, sehingga di dalam rangka menyelamatkan aktivitas kultur atau program unggulan warisan para aulia itu adalah terkait dengan memfasilitasi para zairin, juga merawat makom para aulia ini, sehingga tentunya kami harus membentengi jajaran pengurus harian dan bahkan seluruh pengurus yang ada ini adalah bagaimana punya visi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah nantinya ini. Sebab apa? Ada 1 atau 2 orang pengurus dari 38, ada 1 orang itu kadang-kala walaupun mereka itu minoritas tetapi mampu menguasai yang mayoritas. Itu kelebihan beliau mereka itu. Nah, kita pada posisi minoritas itu tidak mampu menguasai, manakala ada di antara teman-teman selain Nahdlatul Ulama itu yang mayoritas. Maka kami bentengi di kepengurusan takbir itu adalah para romo-romo yai dari pengurus struktural yang ada di PCNU Nahdlatul Ulama. Yang kedua tentunya mohon maaf, manakala di dalam rangka fasilitasi silaturahim pada siang hari ini, kami betul-betul baru mendapatkan informasi surat dari ini full timer kami bahwasanya ditelepon oleh Ketua PCNU ada tamu dari MPCNU Kecamatan Tambora, sehingga mohon maaf manakala biasanya kalau pertemuan antara Nahdlatul Ulama itu kan ya
sebagai ciri keunggulan jadi kan barokah itu berkah, betul kan? Makan bareng jadi itu makan bareng, betul. Tetapi andai kata kok silaturahimnya adalah masuk ke sini jam 10 wajib bagi kami, betul kita wajib, betul. Andai kata sunnah ya sunnah muakkad itu, karena lewat jam 12 betul kita akhirnya menjadi hukum mubah. Hukumnya menjadi hukum bakdo, kata kita bakdo waktu makan siang. Pangapunten ini guyon, kata kita tadi ini kurang lengkap ya, kurang lengkap, betul-betul mohon maaf, kata kita kurang lengkap dan betul-betul mohon maaf. Manakala pertemuan dari Jakarta sampai ke Demak ke Orano barokah makan bareng, itu ciri khas, kata kita ciri khas. Pramila kalau mau didereke menuju ke bukan dari ketua Vidya. Banyak seafood di sana, kata kita banyak seafood. Ada kata kebel, orang kocok di Jakarta, dimasak kau isi cukup tuh. Para Romawi ini bahwasanya memang unik di kepengurusan takmir Masjid Agung Demak itu adalah beda dengan kepengurusan takmir secara umum yang hanya ada 3 bidang: riayah, imarah, idarah. Di sini itu adalah di samping 3 bidang juga kita perkuat dengan bidang remaja masjid, kita perkuat dengan bidang IT dan humas, kita perkuat dengan bidang kewanitaan atau perempuan. Kemarin diskusinya itu kan menggunakan istilah wanita atau perempuan, itu memang teman-teman yang ibu-ibu senang menggunakan istilah perempuan, sementara kita itu adalah lebih halusnya adalah wanita, itu ya. Itu sehingga istilah itu menjadi kontraproduktif, apapun namanya itu adalah tidak dipermasalahkan. Tetapi yang lebih penting adalah kami punya tugas selaku pemangku makam aulia, karena ini adalah pemangku makam aulia, di mana masjid ini adalah peninggalan sejarah sebagai artefak sejarah yang saat ini adalah sebagai cagar budaya yang diakui oleh pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan, yang saat ini adalah kami masih proses berjuang bagaimana Masjid Agung Demak ini adalah menjadi warisan budaya dunia lewat UNESCO. Mudah-mudahan perjuangan ini betul-betul nanti eksistensi Masjid Agung Demak sebagai peninggalan para wali ini adalah menjadi warisan budaya dunia. Artinya apa? Artinya klaster kita adalah klaster dunia, sehingga perawatan, pengamatan, pelestarian akan dipantau oleh masyarakat dunia, sehingga kemurnian Masjid Agung Demak ini adalah betul-betul terjaga. Sebab apa? Godaan yang luar biasa dari berbagai bantuan itu mau merevitalisasi Masjid Agung Demak dengan nuansa modern. Kalau itu merasa modern, secara otomatis situs keaslian kita akan tergerus dan tergeser oleh pemikiran secara personal ketika kita berubah. Maka terkait ini juga ada para aulia, terutama Sultan Fatah sebagai sultan pertama di Nusantara ini, kerajaan Islam. Kemudian juga ada Sultan Patimulus yang beliau juga adik kandung yang meninggal dunia pada saat melawan penjajahan Portugis di Malaka saat itu. Kemudian juga ada Sultan Trenggono dan para keluarganya itu adalah masih utuh. Bahkan Prabu Brawijaya sebagai orang tua kandung Sultan Fatah itu juga dimakamkan di area Kasepuan. Nanti silakan secara rinci dan detail biarlah nanti didampingi oleh Komandan Banser itu Bapak Nuri untuk bisa menjelaskan. Andai kata panjenengan sampai nanti butuh pendampingan sehingga melihat secara langsung dan bisa ada historis sejarahnya. Dan banyak di antara artefak yang ada itu sudah berbarcode. Kalau sudah berbarcode secara otomatis dikata kita tempelkan, kita sudah punya apa itu narasi, deskripsi untuk mampu menjelaskan. Sehingga kita akan tingkatkan menjadi sebuah transformasi digital. Bagaimana para pengunjung yang ada di
Masjid Agung Demak, terutama ke museum adalah kita fasilitasi apa itu handset yang ada di telinga, sehingga kita bergeser secara otomatis nanti ada penjelasan secara langsung. Seperti kami bermimpi itu adalah di jam besar yang ada di Masjidil Haram. Itu kalau kita naik ke atas di ketinggian 600 meter, di sana ada yang namanya Tata Surya. Dari sini Tata Surya, alam semesta, sehingga ada penjelasan secara langsung sesuai dengan bahasa orang yang mengunjungi. Kalau orang Indonesia berdasarkan Indonesia, orang luar tentunya menyesuaikan. Kita coba bermimpi ke sana. Nah, tugas takmir para romoya adalah yang pertama adalah himayah maqamul auliya, apa menjaga kemurnian dan keaslian makom para auliya yang ada di kisaran Masjid Agung Demak. Yang kedua, kita punya tugas nasrul dakwah ala thariqatil auliya, adalah menyebarkan dakwah. Artinya apa? Masjid itu sebagai center of learning, sebagai pusat bimbingan umat, sebagai pusat pembelajaran, sehingga banyak kajian-kajian kitab kuning ala Ahlussunnah wal Jamaah ada yang dilakukan di majelis-majelis taklim yang ada di Serambi maupun lingkungan Masjid Agung. Itu bagian daripada nasrul dakwah. Yang terakhir, tugas kami adalah wiqayatul ummah anil mafahimil munharifah. Bagaimana kami mampu mengedukasi, menyelamatkan para umat dan masyarakat sekitarnya itu dari paham-paham yang menyesatkan. Sekarang itu transnasional luar biasa datang ke Indonesia, sehingga menggerus terhadap paham-paham kita yang saat ini kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan tidak ada muslimatnya gini, Romo-romo yai yang saya hormati, memang pemikiran kita itu adalah PBNU sementara tidak baik-baik saja, sementara tidak baik-baik saja, banyak gangguan, banyak hambatan, banyak framing-framing yang sangat menyudutkan Nahdlatul Ulama, walaupun memang belum tentu kebenarannya. Mudah-mudahan para pengurus besar Nahdlatul Ulama itu mampu diselamatkan, mampu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu mengambil peran sebagaimana perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita itu belum punya payung hukum terhadap eksistensi lembaga keagamaan yang itu adalah 100% milik para romo yai, pejuang kemerdekaan. Kita itu baru diiming-imingi, yaitu Hari Santri Nasional yang kita laksanakan di 22 Oktober, itu baru diiming-imingi, itu baru ada regulasi terkait dengan agitasi pengakuan apa itu Hari Santri, kemudian pondok pesantren, tanpa hukum terkait dengan peraturan presiden, terkait dengan KMA, itu belum menuju ke sana, sehingga alokasi pendidikan yang 20% di mana pondok pesantren itu adalah bisa menikmati sebagaimana lembaga formal, itu masih jauh. Ini ternyata kita sudah 40, 70, 80 tahun merdeka, itu kita belum punya konstitusi, regulasi yang mampu melindungi output dari pondok pesantren dan lembaga keagamaan, apalagi terkait dengan peningkatan kesejahteraan para ustadz-ustadz, itu belum. Operasional juga belum. Sementara mereka itu adalah koyok-koyok bacaan mandi apa itu mandi APBN untuk perjuangan mereka. Ini menjadi satu keberhatian dan semangat kita bersama. Ya mudah-mudahan itu buku yang terbaik oleh Fadlul Allah yang terbaik. Nah, awalnya diberi peluang semacam itu, kadang-kala awalnya ditahan miskin, tahan lapar, tapi orang tahan orang kesempatan untuk tahan. Kalau mana awalnya begitu, orang tahan gitu, kesempatan untuk kaya, sehingga bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu mudah-mudahan itu memang jalannya Allah terbaik di dalam rangka perjuangan kita betul-betul ikhlas karena ingin menjadi bagian daripada santri Sibah Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang akan diselamatkan fitri di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Para romo yai yang saya hormati, yang jelas bahwasanya profil terkait dengan Sultan Fatah dan kerajaan itu nanti kami kasih oleh-oleh ya, dua buku itu nanti secara lengkap
apa jangan sampai nanti silakan itu bisa dibaca. Kalau saya jelaskan di sini kelihatannya kok kita tidak cukup. Itu kalau menjelaskan butuh 12 KS itu. Kalau perkuliahan itu kira satu semester sendiri itu akhirnya nanti dibaca. Cuma memang masih ada hasil arkeologi para peneliti dan riset itu memang terkait dengan artefak masjid itu masih eksis. Tetapi yang hilang itu ada terkait dengan artefak kerajaan. Yang dulu kerajaan mampu sampai ke Malaysia, bahkan Demak Bintor ini luasannya cukup luas, tetapi peninggalan sejarah di mana posisi kerajaan Sultan Fatih ini sampai saat ini adalah belum ketemu. Sehingga para arkeologi itu yang kemarin Profesor Dr. Ahmad Baso yang kita rawokan itu Benda Serat Demak itu belum menemukan bukti sejarah bahwasanya kerajaan Masjid Demak itu adalah ada di Serambi Masjid Abu Demak. Di samping sebagai pusat peribadatan juga pusat pemerintahan, bahkan terkait dengan hukuman para pelanggar konstitusi itu adalah ada di lingkungan Masjid Abu Demak. Itu satu sumber dari Profesor Ahmad Baso. Tapi dari dulu arkeologi yang dulu adalah ada di sekitar Kajari, ada yang di sekitar penjara itu memang belum sampai ketemu. Memang pada saat itu semuanya memang diboyong ke Pajang, akhirnya di sana ada Mataram, di Jogja sama di Solo itu masih ada bukti sejarah eksistensi kesultanan yang ada di sana. Jadi mungkin bergeser ke sana, tapi peninggalan tempatnya itu kita masih berburu, dan mudah-mudahan itu nanti para ahli metafisika mesti kadang-kala metafisika ahli goib itu nanti ahli goib itu dikatakan berkawan dengan jin itu 1000% akhir bohong kan itu loh, orang bisa dipercaya atau kira itu juga sulit. Maka kita yang berserikat dengan para jin itu juga kadang-kala juga banyak tertipu. Tetapi secara kajian akademik itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya banyak orang-orang yang metafisika itu menempatkan posisi di sini tapi tidak punya bukti sejarah, data sejarah yang tidak bisa menunjukkan. Maka terutama Yai matur suwun sanget Jawa pangapunten, mendoakan mudah-mudahan perjalanan Romo Yai sampai tujuan betul-betul diridhoi oleh Allah, dikabulkan semua hajatnya, diberi keikhlasan dan istiqomah dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Dan kami doakan mudah-mudahan perjalanan kundur kembali ke Tambora disambut oleh istri yang ada di rumah dengan wajah yang ceria. Amin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ada sambungannya, mulai dari Rasulullah, kemudian Kanjeng Sunan Ampel, sampai dengan Kanjeng Sultan Fatah. Kesultanannya semuanya tidak ada, tetapi yang ada peninggalannya masjid dan makam beliau. Itulah satu hal yang istimewa. Maka tadi disampaikan untuk artefak masjid ada, nanti besok lagi di dalam masjid itu ada apa itu namanya mimbar asli singgasana Raja Majapahit. Katanya itu masih asli itu. Dan tadi yang fenomenal juga ada yang namanya sofa tatar. Kemudian Masjid Abu Demak sendiri itu filosofinya memang luar biasa. Terap 3 iman, Islam dan ihsan, jendela dan 6 rukun iman dan lain sebagainya. Ini banyak luar biasa. Sebagai bukti depan itu Serambi ada yang namanya Soko Majapahit. Maka betul oleh Bapak Ketua Umum kita ini menjaga akidah dari umat, dari masyarakat supaya tidak terus kepada kemusyrikan, kekufuran. Mohon doanya mudah-mudahan takmir Masjid Abu Demak di dalam mengemban amanat bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan untuk penyerahan cindera mata.